Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola bilangan, yang dimana video ini kita akan belajar secara khusus tentang yang bagaimana menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, sebelum kita menentukan suku suatu pola bilangan, ada baiknya kita cari tahu dulu apa pola bilangan tersebut. Nah, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur ya. Pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, yang dimana pola bilangan ganjil ini itu ada yang sama dan teratur. Yang dimana itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Yang dimana 1 sampai 13 ini adalah polanya yang teratur. Dengan rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Contoh yang kedua itu ada pola bilangan genap, yang dimana 2, 4, 6 sampai seterusnya yang mempunyai rumus UN sama dengan 2N. Nah, yang ketiga ada contoh pola bilangan segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10 sampai seterusnya, yang dimana rumusnya itu UN sama dengan 1/2N dikali N dikurang 1. Contoh berikutnya itu ada contoh pola bilangan persegi, yang dimana contoh bilangan persegi ini sama aja seperti kuadrat, yaitu ada 1, 4, 9, 16 sampai seterusnya yang dengan rumus UN sama dengan N kuadrat. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih menentukan suku suatu pola bilangan? Nah, yang pertama itu kita akan menentukan suku tertentu pada suatu pola bilangan, yaitu kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contohnya, yaitu 5, 9, 13, 17, 21, yang dimana kita akan menentukan suku yang ke setelah 21 itu, 3 angka setelah 21. Nah, yang pertama itu kita akan melihat apakah ini ada selisih 2 ditambah 2 atau dikali 2. Karena tadi sudah saya jelaskan juga, untuk menentukan suku tertentu itu kita bisa menganalisis secara sederhana. Nah, dari soal kita ini yang 5, 9, 13, 17, 21 ini kira-kira ini ditambah, dikurang, atau dikali teman-teman. Selanjutnya itu di 21 ditambah 4 akan menghasilkan 25. 25 ditambah 4 29. 29 tambah 4 ada 33. Jadi suku setelah 21 itu ada 25, 29, 23. Yang dimana tadi itu polanya akan teratur di setiap pola bilangannya itu akan teratur, mau dia ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya. Contoh selanjutnya itu ada 61, 54, 47, 40. Nah, teman-teman, dari 61 ke 54 itu pasti otomatis berkurang. Dan ke 54 ke 47 juga pasti berkurang. 47 ke 40 juga pasti berkurang. Jadi kita simpulkan bahwasanya pola bilangannya itu adalah kurang. Dan kurang, mungkin kalau misalkan kita kurangkan 61 ke 54 itu kira-kira 7 kan. Nah, kita lihat selanjutnya 54 ke 47 juga dikurang 7, 47 ke 40 juga kurang 7. Nah, kita sudah mendapatkan polanya nih, bahwasanya polanya itu dikurang 7. Karena dari 61 ke 40 juga dikurang 7. Nah, 40 ini kita kurangkan 7 juga agar mendapatkan suku selanjutnya. 3 suku selanjutnya dari 40 ini. Nah, 40 dikurang 7 kita dapat 33. 33 dikurang 7 dapat 26. 26 dikurang 7 dapat 19. Nah, mungkin ini masih mudah ya gitu. Masih mudah karena polanya itu udah kelihatan, kayak misalkan tambah, kurang gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan dari contoh 1 ke contoh 2 itu pasti sudah mengerti lah gimana. Karena ini langsung ke pengetahuan kita, apakah ini dikurang, ditambah, atau dikali. Selanjutnya itu ada contoh ketiga. Contoh ketiga ini juga mudah
seperti yang di contoh pertama dan kedua, yaitu yang dimana contohnya 3, 6, 12, 24, 48. Nah teman-teman, 3 ke 6 itu bisa 3 ditambah 3 kan, karena dapat 6. Tapi 6 ke 12 itu kalau misalkan di awal kita buat 3 tambah 3, 6. Kalau 6 ke 12 dikali 2 min 2, 12 ke 2 itu otomatis 12 tambah 3. Jadi itu tidak teratur. Tapi tadi kan kalau misalkan pola bilangan itu pasti teratur. Berarti kita polanya itu tidak tambah tapi melainkan dikali 2. Kenapa dikali 2 Kak? Karena 3 dikali 2 itu kan 6. 6 dikali 2 12. 12 kali 2 24. 24 dikali 2 juga 48. Nah, polanya itu kita sudah dapat dikali 2. Jadi suku selanjutnya itu kita kali 2 juga, yang dimana 48 dikali 2 itu 96, 96 dikali 2 192, 192 dikali 2 itu ada 384. Nah teman-teman mungkin sampai sini itu udah ngerti lah dari contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Nah contoh selanjutnya itu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8. Wah ini bagaimana nih caranya? Karena kan kalau misalkan 1 ke 1 itu ditambah 0, 1 ke 2 itu tambah 2, kalau 2 ke 3 tambah 1, kalau 3 ke 5 itu tambah 2. Wah ini polanya sangat unik karena ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tadi contoh itu adalah seperti pola bilangan Fibonacci. Nah, bagaimana sih Kak pola bilangan Fibonacci itu? Oke, kita lihat ke soal ya teman-teman ya. Yang dimana 1, 1, 2, 3, 5, 8 itu sepertinya ada yang salah gitu. Ada yang salah dengan polanya Kak. Tidak, ini tidak salah karena tadi Kakak sudah bilang kan bahwasanya ini adalah pola bilangan Fibonacci. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Di 2 ini itu dapat dari 1 ditambah 1. Kan dari 1 ditambah 1 2. Nah, yang 5 ini, yang 3 ini dapatnya ini dari 1 ditambah 2. Makanya dapat 3. Nah, yang 5 ini juga dapatnya itu dari 2 ditambah 3 5. Nah, yang 8 ini juga kayak gitu. 3 ditambah 5 itu dapat 8. Nah, kita mau mencari suku seterusnya berapa kan? Jadi yang 8 ditambah 5 ini kita 13 dapatnya. 13 tambah 8 21. 21 ditambah 13 34. Begitulah seterusnya. Seterusnya. Karena kan pola bilangan Fibonacci ini itu seperti suku yang pertama dan suku kedua itu ditambah adalah suku pertama dan suku kedua itu hasil dari suku ketiga itu hasil dari suku pertama dan suku kedua. Sorry teman-teman. Nah, bisa juga kita dikasih rumus yang dimana kita menentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, bagaimana sih cara memakai rumus ini? Yang dimana UN sama dengan 3N tambah 2. Yang UN itu suku pertama. Jadi kita tulisnya U1 sama dengan R-nya itu kita ganti menjadi 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikali 1 3, 3 ditambah 2 5. Jadi hasilnya 5. U1 suku pertama itu hasilnya 5. Nah, kalau misalkan U2-nya itu bagaimana sih Kak? Sama aja seperti yang pertama. Tadi kan N-nya kita ganti menjadi 1, sekarang N-nya itu kita ganti jadi 2.
U2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2. Kenapa bisa 3 kali 2, Kak? Karena N-nya tadi kan sudah kita ganti menjadi 2 karena kita mencari suku kedua. Nah, 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 itu 6, 6 tambah 2 8. Jadi suku kedua itu ada 8. Nah, selanjutnya kita menentukan suku ketiga, sama aja seperti suku pertama dan suku kedua, yaitu 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali 3 9 ditambah 2 jadi 11. Nah, suku keempat juga sama, kita dapat 14. Suku kelima juga sama, 3 kali 5 ditambah 2, 3 kali 5 15 tambah 2 17. Nah, kita lihat nih, 5 ke 8 itu ada ditambah 3, 8 ke 11 juga tambah 3, 14 ke 17 juga tambah 3. Jadi polanya itu ada di tambah 3. Nah, seperti itu teman-teman udah ngerti cara menentukan rumusnya, cara memakai rumusnya kan. Kalau misalkan UN itu kita sebut suku ke berapa, mau menentukan suku ke berapa. Mau dia suku ke 100, jadi kita buat U100 sama dengan 3 dikali 100 ditambah 2. Mudah kan? Nah, soal selanjutnya itu ada tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 N tambah 1. Oke, jadi cara memakai rumus ini bagaimana sih, Kak? Sama aja seperti yang soal sebelumnya, yang dimana tadi Kakak sudah jelasin bagaimana kalau misalkan N itu adalah suku ke. Jadi setiap N yang ada di dalam rumus itu kita ganti ke angka yang mau kita tentukan. Mau seperti suku kelima, kita ganti N-nya di semua N itu jadi 5. Nah, kita cari dulu nih U1, suku ke 1 itu kita ganti N-nya menjadi 1, yaitu 1 per 2, 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1. Nah, kalau suku kedua kita ganti N-nya menjadi 2, jadi 2 per 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 1. 2 per 2 kan 2 bagi 2 kan itu ada 1. Nah, 2 ditambah 1 itu ada 3. Jadi 1 dikali 3 itu ada 3. Jadi suku ketiga juga sama seperti yang suku pertama, kedua N-nya kita ganti, kita mendapatkan 6. Suku keempat juga kita ganti N-nya menjadi 4, dapat 10. Suku kelima juga kita ganti N-nya menjadi 5, jadi dapat 15. Nah, teman-teman, dari hasil yang kita jumlahkan tadi kita dapat 1, 3, 6, 10, 15. Coba kita lihat. 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 6 itu tambah 3, 6 ke 10 itu tambah 4, 10 ke 15 itu tambah 5. Nah, ini polanya itu memang berbeda tapi tetap satu. Kan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan ini pasti ditambah 1 gitu. Tapi berurutan, pasti teratur. Walaupun polanya itu berbeda-beda tapi teratur gitu. Oke, sebelum kita lanjut, Kakak akan menjelaskan tentang kapan sih, Kak, kita menentukan rumus ini gitu kan. Kayak ini kan kita tentukanlah 5 suku pertama. Itu kita menentukan 5 suku pertama. Jadi bisa lah dari 1 ke 5. Nah, jadi kapan kita perlu banget rumus itu? Di waktu kita diminta menentukan suku ke 100, suku ke 1000, suku ke 2000 dan selanjutnya. Kalau misalkan kita hitung dari suku pertama sampai ke 100 ribet kan. Jadi kita tentukan aja langsung ke suku, kita masukkan aja ke rumus yang ada tadi. Jadi kan tadi UN sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. Nah, N-nya itu kita ganti menjadi 100. Jadi U100 sama dengan 100 per 2 dikali 100 ditambah 1. Nah, 100 per 2 itu ada 50, 100 tambah 1 itu ada 101.
Jadi 50 dikali 101 ada 5050. Jadi suku ke 100 itu ada 5050. Nah, sampai sini teman-teman udah ngerti kan cara menentukan suku dan memakai rumus